Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan nikmat iman, Islam, dan pastinya adalah kebahagiaan. Karena insya Allah hari ini kita sama-sama akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan insya Allah disiarkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan tepatnya hari ini di tanggal 17 Februari 2023 atau bersamaan di tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah. Dan insya Allah nanti kita sama-sama di Jumat berkah ini akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita perbanyak amal kebajikan. Nah, rangkaian ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta hari ini yang insya Allah tema khutbahnya adalah refleksi Isra Mi'raj, mencegah kemungkaran dengan salat. Dan langsung nanti akan dibawakan oleh khatib kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Fathur Rahman MAG. Dan juga akan dilanjutkan juga yang bertindak sebagai muazzin pertama hari ini adalah Al-Ustadz Saiful Anwar. Dan yang bertindak sebagai muazzin kedua adalah Al-Ustadz Qadar Rasmati Rashid S. Hum. Dan insya Allah ibadah salat Jumat hari ini di Masjid Jakarta yang akan bertindak sebagai imamnya adalah Al-Ustadz Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman LC. Dan akan dilanjutkan dengan Imam Ba'dal yang akan langsung dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Martomo Malaing SQMA. Dan kami berharap untuk para kaum muslimin di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta untuk sama-sama memasuki ke dalam Masjid Istiqlal Jakarta karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu untuk ibadah sholat Jumat. Dan kami harapkan juga tidak cuma hanya sebagai kita kaum muslimin untuk sama-sama beramal, tetapi untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai, semoga Allah memberikan rahmat dan juga karunia untuk bangsa dan negara kita. Dan sekarang waktu sudah memasuki waktu untuk sholat Jumat. Mari sama-sama kita masuk ke dalam masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sudah masuki waktu sholat Jumat. Dan juga kita sama-sama untuk bergegas sama-sama. Dan kita bisa menyaksikan di sini jamaah melaksanakan sholat sunnah. Dan para pemirsa TVRI, di mana di hari ini insya Allah hari yang penuh dengan kebajikan untuk kita semua. Dan kita meyakini bahwa di Jumat dan kalau kaum muslimin yang masalah ibadah sholat Jumat diperbanyak dengan bacaan ataupun zikir. Dan juga ditambahkan dengan sedekah atau infak yang terbaik untuk diri kita. Dan sekali lagi tentang tema kita refleksi Isra Mi'raj, mencegah kemungkaran dengan sholat. Dan ini menjadikan sebuah dasar dari pandangan secara Islam bahwasanya sholat memiliki perspektif ilmu fikih yang dilihat dari sahnya tidak cuma hanya bacaan dan gerakannya, tetapi bisa dilihat dari tasawuf ataupun dari sisi gerakan batinnya. Dan insya Allah sholat juga merupakan amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Jadi kita harapkan perbanyak atau perbagus ibadah kita. Dan di sini kita melihat para jamaah-jamaah sudah berdiri mulai dari Sabtu depan. Dan untuk para akhwat ataupun para wanita bisa melaksanakan sholat Jumat dari sisi sebelah kanan di lantai 1 Masjid Istiqlal Jakarta. Dan mari sama-sama kita menjaga baik tidak cuma ukhuwah Islamiyah, tetapi juga diperbanyak dengan lahiriah batiniah kita. Dan juga dengan membangun silaturahmi tidak cuma hanya di antara kaum muslimin, tetapi juga untuk baik masyarakat ataupun rakyat kita yang kita cintai, khususnya di Indonesia yang memiliki beberapa agama yang patut kita hormati dan hargai. Dan tidak cuma itu, sebagai kaum muslimin juga kita toleransi untuk selalu jaga nilai-nilai persatuan kesatuan bangsa. Dan mari sama-sama kita akan dengarkan yaitu khutbah Jumat yang langsung dibawakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Fathur Rahman MAG. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل السعادة في صحبة السعداء وأفاض من علومه وأسراره على قلوب العارفين والأولياء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam. Hati yang zauq, hati yang benar-benar merasakan dan sadar bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Allah pula yang mengatur seluruh urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di siang hari Jumat Mubarakah ini Allah telah gerakan kolbu kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju panggilannya duduk di tempat ini. Mudah-mudahan segala keutamaan yang ada di majelis ini diberikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di bulan Rajab 14 abad yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari langit 1 sampai langit ke-7 sampai puncaknya Sidratul Muntaha. Inilah perjalanan spektakuler, mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit tujuan dari Isra dan Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebagian ayat-ayat kami. Demikian pula ketika Mi'raj dalam surah An-Najm, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi telah melihat sebagian ayat-ayat Allah yang besar, yang maha agung. Isra maupun Mi'raj, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan kepada hambanya melihat secara langsung sebagian dari ayat-ayat Allah. Bahkan ketika Mi'raj yang dilihat adalah ayat-ayat Allah yang besar, yang maha agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di puncaknya Sidratul Muntaha, tempat tertinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat surga, ma'wa, tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa ketika di dunia. Melihat ayat-ayat Allah yang besar sehingga tumbuh dalam kalbunya musyahadatur rububiyah, menyaksi akan sifat-sifat Allah yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha segala-galanya. Ketika kalbu kita menangkap ayat-ayat Allah, lalu kalbunya menyaksi musyahadatur rububiyah, menyaksi akan sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketuhanan, sang pencipta, sang pemelihara, sang pengatur seluruh alam semesta. Maka kalbu seperti itu disebut dalam kajian ilmu tasawuf ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali memaparkan inti dari seluruh inti dalam ilmu keislaman adalah ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Isra dan Mi'raj adalah puncak spiritualitas bagi hamba Allah, Rasul yang terakhir. Puncak spiritualitas, Nabi menyampaikan dalam satu sabdanya, ana a'rafukum billah wa asyaddukum lahu khasyah. Aku adalah orang yang paling ma'rifat kepada Allah, yang paling mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Yusufiyah fi bayani adilatis sufiyah, Syekh Muhammad Yusuf Khattar Muhammad rahimahullah menyebutkan, ketika kolbu insan sopa wanjala, bening, bersih dari seluruh penyakit-penyakit hati. Ada penyakit takabur, sombong. Ada penyakit ria, ketika beramal ingin dapat penilaian dari orang lain. Ada penyakit hasad, iri dan dengki kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Ada al-hikdu, kebencian kepada sesama. Hubbud dunia, cinta kepada dunia, merasa memiliki dan mencintai dunia. Hubbur riasah, gila dengan kekuasaan. Hubbul jah, cinta kepada penghormatan manusia. 10 penyakit hati yang berbahaya ini bersih dari kolbunya. Yatakassapu lil qalbi haqaiqul ilahiyah.
kondisi kolbu yang suci, yang bening itu kemudian tersingkap oleh kolbu hakikat ilahiyah, hakikat ketuhanan. Itulah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman, ketika kolbunya tercerahkan, tersingkaplah hakikat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar kolbunya, kolbunya terkoneksi dengan Allah, kolbunya musyahadatur rububiyah, menyaksi akan sifat-sifat ketuhanan yang maha segala-galanya. Itulah yang disebut dengan mengenal Allah, mengenal hakikat ilahiyah, hakikat ketuhanan. Banyak orang awam mengenal Allah hanya tulisannya Allah. Banyak orang awam mengenal Allah hanya pelafalannya Allah. Tapi tidak tersingkap al-haqaiq al-ilahiyah, hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan hanya tersingkap oleh kolbu yang bening, kolbu yang bersih, min amrad al-qalbiyah, dari seluruh penyakit-penyakit hati. Tersingkaplah oleh kolbu hakikat Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai', barang siapa yang makrifat kepada Allah maka akan menyaksi Allah dalam setiap sesuatu. Matanya melihat gunung yang menjulang tinggi, kolbunya akan musyahadah menyaksi Allah lah sang penciptanya, Allah lah sang pemeliharanya. Ketika melihat langit tanpa atap, hatinya akan musyahadah Allah lah sang penciptanya, Allah lah sang pemeliharanya. Melihat segala sesuatu, kolbunya akan menyaksi Allah lah sang penciptanya, Allah lah sang pemeliharanya, Allah lah sang pemiliknya. Inilah gambaran dari orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lewat Isra dan Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disempurnakan oleh Allah kekuatan spiritualitasnya, sehingga makom makrifatnya makom tertinggi dibandingkan dengan seluruh hamba-hambanya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tempat yang tertinggi Sidratul Muntaha, beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun memberi oleh-oleh, Allah pun memberi hadiah, kado terindah bagi umatnya, as-salah al-mafruḍah, salat yang dipardukan 5 waktu. Mindset kita, salat yang 5 waktu tidak seperti Allah mewajibkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Lewat Jibril alaihissalam turun ke bumi, diwahyukan kepada Nabi kita. Tapi sholat yang 5 waktu, betapa indah dan mulianya. Nabi yang di Isra dan di Mi'rajkan sampai ke tempat tertinggi Sidratul Muntaha, disitulah Allah mempardukan sholat 5 waktu kepada umatnya. Maka mindset kita, ibadah sholat kita yang 5 waktu, bukan untuk menambah kemuliaan Allah. Walaupun semua manusia tunduk kepada Allah, tidak akan menambah sedikit kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah telah sempurna. Semua manusia mengingkari Allah, tidak akan sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah telah sempurna. Lalu untuk apa sholat? Sholat kembali untuk diri kita, kebutuhan ruhani kita, kebutuhan spiritualitas kita. As-sholah silah bainal abdi wa rabbi. Salat adalah media yang menghubungkan kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa untungnya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari 5 kali dipanggil oleh Allah, bermunajat kepada Allah. Salat dengan hati yang khusyuk. Salat dengan hati yang merasakan hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Betapa indahnya umat akhir zaman ini, 5 kali kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat fardu yang 5 waktu.
Jangan merasa beban dan berat. Salat 5 waktu kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya. Kita menghadap kepada Allah dengan salat yang 5 waktu. Maka setelah Isra dan Mi'raj, 2 tahun berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Terbangunlah kota Madinah. Kekuatan spiritualitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam puncaknya. Semangat jihad, merubah tatanan kehidupan beserta pengikutnya orang yang beriman dengan bekal salat 5 waktu, kekuatan spiritual yang tinggi hadir di tengah-tengah masyarakat kota Madinah. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Pada gilirannya berubah kota Madinah, kota Mekah, dari kezaliman, dari hawa nafsu, kezaliman dari iblis dan setan yang ditebarkan kepada umat manusia, berganti dengan cahaya yang datang dari satu sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merubah tatanan kehidupan tidaklah mudah. Membutuhkan kekuatan spiritualitas. Al-harokah al-batiniyah tuntiju al-harokah al-zahiriyah. Semua pergerakan adalah dari kolbu terlebih dahulu. Kolbu yang tersambung dengan Allah, kolbu yang merasakan hadirnya Allah, kolbu yang merasakan kekuasaan Allah yang sempurna hadir dalam kolbu kita, kemudian membangkitkan seluruh panca indera kita. Maka hadirlah tatanan yang disebut dengan al-hadarah al-islamiyah, yang disebut dengan tatanan hadirnya peradaban Islam. Peradaban Islam yang hubungkan manusia dengan sang kholiknya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadarah al-islamiyah, peradaban Islam yang memperhatikan aspek kolbu dan akalnya. Al-hadarah al-islamiyah, peradaban Islam yang memperhatikan kebutuhan jasmani dan rohaninya, kebutuhan dunia dan akhiratnya secara berimbang. Hadarah al-islamiyah hadir di tengah-tengah kehidupan kota Madinah. Inilah buah dari Isra dan Mi'raj, buah dari salat 5 waktu. Para sahabat berani berjuang walaupun meneteskan darah yang terakhir demi tegaknya kemuliaan. Hadirnya civil society, masyarakat yang peduli dengan hukum, peduli dengan supremasi hukum, tatanan yang penuh dengan keadilan. Di masa itulah ada yang disebut dengan Amul Wufud. Setelah Fathu Makkah, kota Mekah tunduk, kafirin Mekah terbuka hatinya memeluk Islam. Amul Wufud datang, tahun di mana banyak perwakilan-perwakilan dari berbagai daerah, termasuk Bahrain, wilayahnya Majusi, tapi mereka menyerahkan wilayahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka belum masuk Islam, karena indah melihat ajaran Islam. Antara yang kaya dan miskin adanya zakat, penghubung antara kaya dan miskin. Tidak terjadi gap jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Hadir di tengah-tengah masyarakat Islam yang disebut dengan zakat. Inilah yang disebut dengan tatanan al-hadarah al-islamiyah. Maka puncaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan haji Hijjatul Wida, haji wada, haji perpisahan, haji terakhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah haji yang terakhir. Salah satu poinnya adalah ilahukum illahu wahid. Tuhan kalian, Rabb kalianlah Allah yang satu. Wa kullukum min Adam, setiap kalian adalah dari Adam. Wa Adamu min turab, sementara Adam dari tanah. Wala Arab wala Ajam, tidak ada bedanya Arab dan luar Arab. Wala aswada wala abyado, tidak adanya warna kulit putih dan hitam, illa bitaqwallah, kecuali takwa kepada Allah yang membedakan manusia. Bukan fasilitasnya, bukan jabatannya, bukan warna kulitnya, tapi ketakwaannya. Nabi dalam satu waktu mengisyaratkan at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam dada. Yusiru ila sodrihi salah samarot,
mengisyaratkan ke dalam dadanya, memukul dadanya 3 kali. Ketakwaan tumbuh dalam kolbu, kemudian termanifestasi dalam ucapan dan tindakan. Inilah kita memaknai Isra dan Mi'raj. Mari kita sama-sama jaga sholat yang 5 waktu. Jadikan sebagai media kita yang menghubungkan kolbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan rileks, kita akan damai bersama Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dirundung dengan problem yang besar, beliau merintahkan kepada Bilal bin Rabah, muadzin pertama, ya Bilal, arihni bisalah. Wahai Bilal, relaksasikan diriku, tegakkan sholat. Iqamah ditegakkan. Rasulullah SAW sholat, Allahu Akbar, tentramlah kalbu Nabi. Karena sholat adalah as-silah bainal abdi wa rabbih. Sesuatu yang menghubungkan, yang menjadi media antara kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar harapan dengan memaknai Isra dan Mi'raj ini, refleksi Isra dan Mi'raj ini, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kalbu yang tersambung dengan Allah lewat sholat 5 waktu, maka kita akan mampu merubah dari diri kita, keluarga kita, masyarakat terdekat kita, masyarakat yang benar-benar madani, masyarakat yang benar-benar ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat yang ada dalam naungan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan kedamaian di dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk merefleksikan Isra dan Mi'raj. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim, wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wansur man nasaraddin, wakhdul man khadalal mu'minin, wa ahlik a'da'aka wa a'da'ad-din, ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh, ya'idukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا أقيموا صفوفكم وترصوا ولا تختلفوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus, rapikan, rapatkan saf. Mohon saf yang kosong segera diisi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah,
apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Sama-sama menyaksikan begitu antusias masyarakat sekitaran di Masjid Istiqlal Jakarta dan disampaikan oleh khotib kita tentang tema refleksi Isra Mi'raj mencegah kemungkaran dengan sholat. Dan ini adalah bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kebaikan buat kita semua, dan yang pastinya juga adalah di mana Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menegakkan ibadah sholat, dan harapannya adalah dengan kita mendirikan sholat mencegah dari kemungkaran dan bisa memberikan kedamaian dan kebaikan untuk kita di dunia maupun di akhirat, apalagi di bangsa negara kita cintai. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadikan buah kebaikan kita, di mana di hari Jumat ini sama-sama kita saling tolong menolong, toleransi, dan menjaga nilai-nilai kelurahan bangsa dan negara kita dengan menegakkan di antaranya adalah ibadah sholat yang kita jaga. Insya Allah kita berjumpa kembali di Jumat depan, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.